Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas Diktat Olimpiade IPA Fisika SD, MI, Pra-OSN, dan IMSO, modul materi pokok 3 dari ERIC Institut Indonesia Olimpiade Sains SD. Baik, yang pertama langsung saja kita membahas modul materi pokok 3 yaitu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan bentuk, arah, dan kecepatan benda berubah. Nah, jenis-jenis gaya diantaranya ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, kita bahas yang pertama adalah gaya sentuh atau disebut gaya kontak. Merupakan gaya yang bekerja setelah melalui sentuhan antara sumber gaya dan benda. Gaya sentuh diantaranya ada gaya otot, yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhnya dua permukaan benda. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh kasar dan halusnya permukaan benda yang bergesekan. Gaya berat atau gaya normal, benda yang bergesekan. Gaya gesek ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek maksimal sesaat sebelum benda itu bergerak. Gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek saat benda bergerak. Selanjutnya gaya normal. Gaya normal merupakan gaya sentuh yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuhan. Dapat kita deskripsikan melalui gambar ini. Inilah gaya normal ya. Sesuai dengan arah bendanya. Baik. Gaya tegangan tali. Nah, selanjutnya gaya tegangan tali ya, termasuk gaya sentuh. Nah, gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung seutas tali yang tegang seperti gambar ini, di mana untuk mencari tegangan talinya T sama dengan W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. W ini adalah gaya berat, T ini tegangan tali. Selanjutnya yang termasuk gaya sentuh ialah gaya pegas, di mana gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada benda-benda elastik yang selalu cenderung mengembalikan ke bentuk semula. Contohnya seperti karet, busur panah, dan pegas. Dapat kita menghitungnya gaya pegas ya dengan persamaan atau rumus gaya F pegas sama dengan K dikali delta L. K ini adalah konstanta pegas, delta L ini adalah perubahan panjang. Seperti pada gambar ini ya. Nah, ini sebuah pegas ya. Nah, mengalami perubahan panjang atau delta L. Ini juga dipengaruhi oleh massa benda. Selanjutnya gaya tak sentuh. Ya, tadi kita sudah bahas gaya sentuh, sekarang gaya tak sentuh atau disebut dengan gaya medan. Merupakan gaya yang bekerja pada benda tanpa terjadi sentuhan antara sumber gaya dan benda. Yang termasuk gaya tak sentuh adalah yang pertama gaya magnet. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Nah, jenis-jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet ada 3 ya, disingkat dengan V padi. V-nya adalah ferromagnetik, benda yang ditarik kuat ya oleh magnet, contohnya besi dan baja. P-nya paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina dan kobalt. Dan D-nya diamagnetik, yaitu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Adapun jenis-jenis magnet ada magnet alam dan magnet buatan ya. Nah, seperti misalnya besi dan baja yang terbuat dari bahan tersebut dengan cara apa saja? Cara induksi, cara menggosok, dan cara mengalirkan arus listrik DC. Ya, cara induksi disebut dengan cara mendekatkan ya, cara gosokan ini menggosok, dan cara aliran listrik ya. Ini juga disebut dengan cara mengalirkan arus listrik. Gaya gravitasi atau elektromagnetik ya, yang ketiga tadi ya. Nah, selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Selanjutnya yang termasuk gaya tak sentuh yaitu gaya listrik, yang merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik, contohnya panasnya setrika karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Selanjutnya yang kita bahas adalah penjumlahan gaya atau resultan gaya ya. Nah, pada gambar ini kita lihat tanda panah yang searah ya.
Nah, ada dua buah gaya yang searah, maka resultannya dijumlahkan ya. F1 gaya 1 ditambah dengan F2 gaya 2 ya. Contoh, dua buah gaya searah F1 5 Newton dan F2 10 Newton. Penjumlahan kedua gaya tersebut adalah, penyelesaiannya sangat mudah sekali karena gayanya searah, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 10 15 Newton karena arahnya searah ya, F1 dan F2. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang dua buah gaya berlawanan arah. Nah, kalau tadi searah, sekarang bagaimana berlawanan arah? Nah, jika berlawanan arah, maka resultan gaya sama dengan F1 kurang F2 atau F yang besar dikurang dengan F yang kecil. Sebagai contoh, dua orang sedang tarik tambang. Orang pertama mengeluarkan gaya 150 Newton, sedangkan orang kedua mengeluarkan gaya 100 Newton. Penjumlahan kedua gaya tersebut adalah, penyelesaiannya sebagai berikut ya, kita kurangkan saja ya. Yang besar kurang yang kecil, yaitu 150 Newton dikurang dengan 100 Newton. Hasilnya adalah 50 Newton ke arah orang pertama. Kenapa? Karena orang pertama gayanya lebih besar ya. Selanjutnya resultan gaya jika dua buah gaya tegak lurus. Nah, tegak lurus seperti ini ya. Satu ke atas misalnya ya, satu lagi ke samping misalnya, membentuk tegak lurus. Nah, maka persamaannya adalah R sama dengan F1 kuadrat akar ya. Nah, diulangi, R sama dengan resultan gayanya sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Nah, contoh sebagai berikut. Dua orang sedang menarik benda membentuk sudut 90 derajat ya. Orang pertama mengeluarkan gaya 120 Newton, sedangkan orang kedua mengeluarkan gaya 50 Newton. Penjumlahan kedua gaya tersebut adalah, maka resultan gayanya adalah, ini rumusnya persamaan yang tadi ya, tinggal kita masukkan saja nilainya. Akar dari 120 kuadrat ditambah dengan 50 kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat ya. Hasilnya 16, akar dari 16.900. Nah, 16.900 ini diakarkan, hasilnya adalah 130. Bisa kita buktikan dengan mengalihkan 130 dikali 130, nanti hasilnya 16.900 ya, 16.900. Baik, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama pengaruh gaya terhadap benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, misalnya benda dapat diarahkan ke arah yang diinginkan. Nah, misalnya lainnya mengoper bola ke arah teman yang diinginkan. Ini mengubah arah gerak benda ya. Ketika kita mengoper bola, maka ya mungkin nanti ke arah kanan jadi ke arah kiri. Ya, itu adalah mengubah arah gerak benda. Yang kedua, mengubah kecepatan benda. Misalnya pengemudi menginjak rem, akibatnya laju mobil akan melambat dan kemudian berhenti. Yang lain misalnya mendorong mobil yang mogok ya. Itu mengubah kecepatan benda. Selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda yaitu mengubah bentuk benda ya, atau keadaan benda, misalnya memahat kayu menjadi meja, jadi merubah bentuk bendanya ya, menjadi seperti yang lain, kursi, patung dan lainnya. Nah, contoh lain adalah membuat benda mengapung, melayang dan tenggelam, termasuk juga membuat kerajinan tangan menggunakan tanah liat ya, seperti guci ya dan lain sebagainya. Selanjutnya hukum Newton. Hukum Newton yang pertama ada hukum 1 Newton, yaitu disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja, di mana sigma F sama dengan 0 untuk benda diam dan GLB, gerak lurus beraturan ya. Hukum yang kedua yaitu hukum 2 Newton, di mana percepatan akibat adanya resultan gaya dari suatu benda akan sebanding dan searah dengan resultan gaya yang bekerja benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaannya sigma F sama dengan M kali A. M itu massa, A-nya adalah percepatan. F-nya pastinya gaya ya, resultan gaya ya. Keterangannya ini sebagai berikut ya. Nah, baik. Satuannya ya, gaya satuannya Newton, massa satuannya kilogram, percepatan meter per sekon pangkat 2. Dan hukum yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Jika suatu benda dikenai gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, di mana persamaannya sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, selanjutnya penerapan hukum 2 Newton. Nah, contoh ya.
Sebuah mobil masanya 250 kg mogok dan didorong dengan gaya 800 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil? Coba kita lihat dari gambar ini ilustrasinya, di mana gayanya yang didorong ya. Dorong mobil menggunakan gaya sebesar 800 Newton ya. Massa mobilnya 250 kilogram. Nah, maka ditanya apa tadi? Percepatan. Nah, dari rumus yang tadi ya, rumus yang sigma F sama dengan M kali A ya, kita bisa mencari A, di mana A sama dengan sigma F per M ya, begitu ya. Kalau ditanya M bagaimana? Sigma M sama dengan sigma F per A. Nah, jika ditanya A, ini dia sigma F per M. Nah, sigma F tadi adalah 800 Newton ya, masanya 250 kg. Kita bagi 800 dibagi 250, hasilnya 3,2 Newton per kilogram, dan dalam satuan percepatan yaitu 3,2 meter per sekon pangkat 2 ya. Itulah percepatannya. Nah, sebagai tugas ya, kalian bisa. Baik, untuk contoh soal ini kita coba jawab langsung ya. Nah, soal yang pertama diketahui 2 meter per sekon kuadrat. Ini apa? Ini adalah A ya. Ini A percepatan ya. Nah, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat ya. 500 ini adalah massa, benar sekali ya. Massa sama dengan 500 kg. Nah, ini yang titik-titik ditanya. Apa ini? N adalah Newton ya, satuan dari gaya. Makanya ditanya ini adalah gaya. Nah, ini mudah sekali, langsung saja ya. Di mana rumus F tadi ya, F sama dengan M kali A ya, atau sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton yang kedua tadi ya. Nah, yang kita kalikan ya, F sama dengan M kali A. Nah, ini agak ini ya, coret-coretannya kurang cantik ya, karena mungkin agak nggak pakai mouse ya, ini langsung pakai keyboard ini. Baik, langsung saja ya, kita masukkan nilainya. M-nya adalah 500 ya, 500 ya. Nah, M-nya 500 kilogram ya. Dikali A-nya berapa? 2 ya. Nah, dikali 2 meter per sekon pangkat 2. Langsung saja, berapa 500 kali 2? Jawabannya adalah 1000 ya. Nah, begitu ya. 1000 satuannya apa untuk gaya? 1000 Newton. Oke, gimana? Mudah ya? Baik. Selanjutnya yang kedua, sebuah mobil mogok ditarik dengan mobil Jeep. Ya, mobil Jeep. Jeep ini ya, mobil Jeep memberikan gaya gesek sebesar 150 Newton ya. Baik. Gaya gesek ya, berarti F gesek ya. F geseknya ini kita buat G, F-nya itu gesek ya, sama dengan 150 Newton. Oke, ya 150 Newton. Apalagi yang diketahui? Apabila massa mobil mogok berarti mobil M-nya ya, M ya. Oke, M-nya sama dengan berapa itu? 750 kilogram ya. Mohon maaf nih ya, karena pakai keyboard langsung jadi ini agak gimana gitu ya untuk dengan nomornya ya. Mohon dimaklumi. Ini kilogram ya. Nah, mohon maaf agak lambat ini ya. Selanjutnya mengalami percepatan. Percepatan lambangnya apa tadi? A ya. A, ini A ya. Aduh, A-nya betul lucu banget ya. A sama dengan 2 ya meter per sekon pangkat 2. Mohon maaf lahir batin ini ya, tulisannya seperti ini. Baik, maka gaya yang dikeluarkan oleh mobil Jeep tersebut adalah, langsung berarti ditanya F ya. Langsung aja lah di sini. Kita buat F-nya berapa gitu. Kita buat tanda tanya dulu ya di sini. Nah, ini tanda tanyanya. Kita jawab di sini sigma F kan gitu ya. Rumus tadi ya, sigma F sama dengan ya. Oke, sigma F sama dengan M kali A begitu ya. Oke,
Oke, sama F sama dengan M kali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja tadi yang dalam soal tadi? Ada gaya gesek, kan gitu ya. Nah, di mana gaya gesek ini akan berlawanan dengan gaya yang dihasilkan nantinya, yang dikeluarkan nanti gitu ya. Nah, maka dia F dikurang F gesek gitu ya. Nah, F kali dikurang ya, dikurang F gesek gitu ya. Nah, ini dia ya, F gesek. Nah, ini kalau yang untuk M kali A kita masukkan langsung ya. M-nya berapa? M-nya adalah 700 ya. 700. Oke, baik. Nah, nolnya ini luar biasa. Kali A, A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. A-nya 2. Nah, maka F ya. F dikurang F geseknya berapa tadi? 150 ya. 150. Oke, 150 sama dengan dulu ya. Sama dengan 700 dikali ya. Dikali 2 berapa? 1400 ya. Iya, 1400 ya. 1400. Oke. Nah, ini bisa dihapus yang sini ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya, bentar ya. Kita hapus. Oke. Nah, kita lanjutkan ya di sini ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutin ya. Dimana F sama dengan ya. Tadi ini kan kurang ya, karena kita pindah ruaskan. Ini yang kurang 150 kita pindah ke sebelah kanan ya. Sehingga F sama dengan 1400 tadi yang sudah kita kalikan ya. 1400 ya ditambah ya. Aduh, kebesaran. Oke, ditambah berapa? Yang berpindah ruas 150 tentunya ya. 150. Oke. Nah, sepertinya lebih enak pakai teks ya. Kita ganti teks saya dulu. Enggak payah ya pakai itu ya. Nah, ini ya F sama dengan ya berapa? 1400 tambah 150 ya. 1550 Newton. Yang terakhir baru kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Itu hasilnya, hasil akhirnya. Oke, gimana? Mudah ya? Oke, tuh hasilnya. Oke. Sebagai tugas silakan kerjakan berikut ini.